Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan bahas masalah Khulafa ar-Rasyidun, tepatnya masalah Umar ibnu al-Khattab. Pertama tentang biografinya ya. Lihat dari namanya, Abu Absah Umar ibnu al-Khattab ibnu Luhai, artinya semuanya nanti bertemu kepada Ka'ab ibnu Luhai. Artian nasab-nasabnya tentu bertemu juga dengan Nabi Muhammad dan kakek-kakek Nabi Muhammad, karena memang mereka berasal dari daerah yang sama. Kemudian Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum terjadinya perang Fijar ya, atau 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian dia wafat dalam usia 63 tahun. Jenazahnya masih dimakamkan di Masjid Nabawi atau Madinah, masih dalam artian ini masih dekat dengan makam Nabi Muhammad. Kalau kita bicara masalah Khalifah Umar, ini dia adalah seorang saudagar yang kaya. Dia adalah sosok pemberani, sosok yang sangat ditakuti oleh orang-orang, baik sebelum masuk Islam maupun setelah masuk Islam. Ketika orang-orang masuk Islam di Mekah ketika itu secara sembunyi-sembunyi, maka Umar ini langsung berdiri di Ka'bah ketika itu, dikatakan pada orang sampai dia ucapkanlah di depan itu adalah 2 kalimat syahadat. Siapa yang berani menghalangi, ditantangnya, tidak berani satupun. Begitu juga ketika dia hijrah ke Madinah, dia sampaikan di depan umum secara terang-terang, siapa yang ingin menghalangi, tidak berani. Artian dia adalah sosok yang sangat tegani dan sosok yang sangat takut ketika itu. Kemudian kalau kita lihat Umar ini nanti diangkat menjadi khalifah itu karena berdasarkan pilihan langsung oleh Abu Bakar ketika itu, ya kan. Abu Bakar telah berkoordinasi dengan para sahabat lain bahwa menurut pandangan dia yang layak menjadi khalifah penggantinya adalah Umar. Berdasarkan sepakatan dan para sahabat yang mengiyakan dan menyetujui Umar sebagai khalifah, maka ketika sebelum wafat, maka Abu Bakar telah menunjuk Umar sebagai penggantinya. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, maka dibiatlah Umar menjadi khalifah, yaitu hari Senin tanggal 23 Jami'ul Akhir atau 15 Agustus, yaitu dibiat di Masjid Nabawi. Kenapa? Karena memang pusat pemerintahan ketika itu berada di Madinah, maka pembiatan tentu berada di Masjid Nabawi ketika itu. Kalau kita lihat kebijakan Umar, pertama dalam pemeliharaan sumber ajaran agama Islam, tentu kita tidak bisa melupakan pembukuan Al-Quran. Tentu ini berdasarkan inisiatif Umar dan kemauan Abu Bakar dalam membukukan Al-Quran juga berdasarkan desakan dari Umar ini. Seandainya Umar tidak mendesak, tidak memberikan pencerahan kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar tidak akan mau membukukan Al-Quran. Kemudian juga Umar ini juga menjaga hadis-hadis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dalam bidang pemerintahan, ya kan, pada masa Umar ini Islam sudah berkembang luas. Kalau pada dulunya Islam hanya di sekitar Jazirah Arab, maka sekarang sudah sampai ke daerah luar seperti ke Irak, ke Syria dan Afrika. Kalau dulu misalnya daerah kawasan Islam 10 wilayah hanya berada di Jazirah Arab, maka sekarang Jazirah Arab hanya ada 2 wilayah, 5 wilayah, sedangkan 5 berada di luar daerah. Dalam artian daerah sudah semakin luas pada masa
pemerintahan Umar ini. Dalam bidang administrasi, katakan tadi, sudah terbagi kepada seluruh wilayah, dan setiap wilayah tersebut nanti akan pimpin seorang amir atau gubernur yang diangkat seorang khalifah. Kemudian juga setiap daerah dibangun pos-pos, tentu ini adalah sebagai penghubung antara daerah satu dengan daerah yang lain. Kemudian setiap daerah tersebut juga nanti akan sudah dibangun masjid. Tentu di sini selain sebagai pusat peribadatan, tentu adalah pusat pendidikan. Karena bagaimanapun pada zaman dahulu tempat pendidikan pada umumnya hanya berdasarkan di masjid. Maka dibangunlah masjid, dan nanti para sahabat akan diutus ke sana untuk menjadi guru masalah bidang agama. Dan setiap sahabat yang keluar pada masa Umar ini semuanya harus berdasarkan izin khalifah. Tidak boleh orang keluar daerah sesukanya saja, semua harus berdasarkan izin khalifah ketika itu. Kemudian setiap daerah juga dibentuk Baitul Mal. Tentu ini adalah sebagai uang atau sebagai penyimpanan keuangan untuk keberlangsungan pemerintahan, baik sebagai pembangunan maupun sebagai untuk kehidupan masyarakat ketika itu. Kemudian ketika pembangunan sebuah kota, maka layaknya pembangunan kota pada masa Umar ini tentunya sudah seperti zaman modern. Kenapa? Karena setiap kota tersebut ada jalan besarnya atau jalan rayanya, ada jalan-jalan kecilnya, ada gang-gang, semua itu diatur oleh Umar, dan ukuran-ukurnya sudah jelas sama semuanya. Itu juga dalam penataan rumah. Artian tentu kalau demikian sudah layaknya pembangunan adalah seperti kota-kota modern sekarang ini, bukan berantakan itu saja. Kemudian masalah penanggalan juga bukan lagi berpatokan pada penanggalan Masehi, tapi sudah patokan kepada penanggalan Hijriah. Penanggalan Hijriah yang kita pakai saat sekarang ini semua itu dibuat atau ditetapkan ketika pemerintahan Umar ini. Kemudian pelimpahan wewenang kepada hakim daerah. Usaha Khalifah Umar, kalau kita lihat, amat penting dalam penegakan hukum, menitipkan administrasi peradilan. Umar bin Khattab mengangkat seorang yang dianggapnya cakap mampu menjadikan qadi di wilayah kekuasaannya. Pada setiap qadi yang diangkatnya diberi petunjuk peraturan tertentu sebagai pedoman dalam memutuskan perkara. Ketentuan ini berisi prinsip-prinsip prosedur yudisial. Kemudian kita lihat kebijaksanaan Umar bin Khattab dalam perluasan wilayah. Kita lihat di sini, baik itu ke Romawi, ke Persia, dalam artian dia melakukan perluasan. Yang kelima, meladani keberanian dan kebijaksanaan Umar dalam memberantas kebatilan. Ya, yang pertama, Umar sangat pemberani karena keberaniannya kita lihat itu seperti ketika masuk Islam maupun ketika hijrah, sehingga dia takuti oleh orang-orang. Kemudian dia orang yang sederhana, walaupun dia orang kaya, tapi akhirnya dia bukan menghamburkan begitu saja. Kemudian dia yang adil, kemudian dia loyalitas tinggi dan tanggung jawab. Yang keenam, meladani sifat santun kesosialan Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat sayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang luar biasa pada rakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melaksanakan pengawasan langsung dan sendiri, berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya. Dan banyak hal Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan jenius. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab, sehingga kaum Quraisy memberi gelar singa perang pasir karena kecerdasan, kecepatan, dan berpikirnya. Ia dijuluki Fire atau singa perang pasir tadi. Pada masa Umar sangat memperhatikan keadaan sekitarnya seperti fakir, miskin, anak yatim.
yaitu juga mendapatkan perhatian besar pada masa Umar ini. Jadi kalau kita lihat ke belakang bagaimana misalnya Umar dalam bidang pemerintahan, yang dalam bidang pemerintahan kita lihat ketika dia misalnya mengangkat seorang menjadi pejabat, itu dia sangat mengawasi sekali. Sebelum dia angkatnya, dia akan melihat bagaimana hartanya dulu. Kemudian setelah setahun nanti dilihat lagi apakah ada kelebihan dari hartanya tersebut. Kalau ada, dari mana? Kalau sumber jelas tidak masalah. Tapi ketika sumber tidak jelas, maka harta kelebihannya akan diambil lagi oleh Umar. Kemudian bagaimana misalnya kalau ketahuan korupsi, harta tersebut akan diambil dan dia akan dipecat. Semua hartanya akan diambil, dia akan dipecat. Begitu dia dalam pengawasan. Jadi kalau kita bicara masalah pemerintah modern sekarang ini, saya kira Umar lebih modern daripada zaman sekarang. Kalau kita lihat pemerintahan sekarang adalah merakyat, maka Umar lebih merakyat. Kenapa dikatakan? Karena Umar bekerja memang untuk rakyat. Kenapa dikatakan demikian? Karena dia orang kaya, tapi dia menjadi miskin ketika dia menjadi seorang khalifah. Kenapa dia miskin? Karena memang apa yang dilakukan semua adalah untuk rakyat. Dia bukan hanya memberi, bukan hanya mengarahkan ini itu, tapi juga hartanya sendiri diberikan untuk rakyat. Tapi dia dalam artian ketika dia jadi seorang pemimpin, dia bukan mencari kekayaan, bukan mencari untuk dirinya, tapi adalah untuk rakyat. Ini terbukti ketika dia memimpin, dia jadi miskin, rakyatnya menjadi kaya. Itu menandakan bahwa dia dalam memerintah adalah untuk umatnya. Tapi ketika seorang pemimpin dia menjadi kaya, itu bukan dia hanya semata-mata bekerja untuk rakyatnya, tapi dia juga bekerja untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan diri sendiri. Jadi sudah selayaknya pemimpin-pemimpin kita meniru bagaimana Umar bin Khattab. Dia hanya bekerja untuk rakyatnya, bukan untuk kepentingan dirinya. Baik, demikian saja yang dapat disampaikan pada hari ini. Terima kasih. Dan jangan lupa bantu like, subscribe, dan kalau ada hal-hal yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.